Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Ramadan sebagai bulan peningkatan amal ibadah kita, maka Ramadan itu adalah sarana kita untuk membuat diri kita agar lebih baik lagi, sehingga ada semacam peningkatan volume kegiatan keagamaan yang kita lakukan, karena Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu sebagai ajang untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang imtaknya selalu meningkat, iman dan takwanya selalu meningkat. Atau bagaimana caranya supaya amal ibadah kita itu bisa meningkat di bulan Ramadan? Berikut ini akan saya coba berikan tipsnya untuk kita semua agar Ramadan yang akan datang bisa menjadi bulan yang benar-benar membawa kemanfaatan bagi kita semua, sehingga secara pribadi ada peningkatan kualitas kepribadian, secara amaliyah ada peningkatan amaliyah kita selama bulan Ramadan, dan sebagai seorang muslim, iman kita senantiasa dan takwa kita senantiasa bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah bertaubatlah kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Kita manusia adalah tempatnya salah. Kita sebagai manusia tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya salah, lupa, ya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-insanu makhalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau kita salah itu biasa, kalau kita lupa itu biasa. Salah tentu saja salah yang tidak disengaja, dan kalaupun kita pernah melakukan baik sengaja atau tidak, kita segera melakukan taubat. Inilah makna firman Allah dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jangan hanya sekedar taubat lalu diulangi lagi, ya. Itu yang namanya taubat pedesnya sambal. Ketika sambal itu berasa pedas, aduh, saya tobat, saya nggak akan mau lagi makan sambal. Ternyata perut saya jadi sakit, mules, ya. Tapi begitu sakitnya hilang, kemudian besoknya lagi ketemu lagi sambal yang pedas, lupa lagi dan berulang lagi. Maka kita sebagai manusia, bertaubatlah kita kepada Allah, dan itu perintah kepada kita semua dengan banyak beristighfar. Makanya kalau kita itu sering mengucapkan astaghfirullahalazim, kita memohon kepada Allah yang Maha Agung. Tujuannya apa? Agar dosa-dosa, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita niatkan Ramadan ini adalah lembaran baru dalam hidup kita, agar lembaran yang baru ini kita isi dengan catatan-catatan yang bagus. Kalau Ramadan yang lalu misalnya amaliyah kita belum bagus, maka Ramadan ini kita niatkan akan kita buat tekad, Ramadan ini harus lebih bagus lagi. Ibadah saya harus lebih mantap lagi. Sedekah saya harus lebih baik lagi. Sholat tahajud saya harus banyak lagi. Tiap malam saya lakukan. Sholat duha kalau bisa saya lakukan lagi, lebih banyak lagi daripada Ramadan yang lalu atau sebelumnya. Apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan, kita buat lembaran baru, di mana lembaran baru ini lebih banyak catatan-catatan kebaikan yang bisa kita torehkan. Yang ketiga adalah niatkan dalam hati untuk menjadi manusia yang baik, menjadi orang yang soleh. Niat itu penting, karena sesungguhnya segala amal itu dimulai dengan niat, nawaitu, ya. Jadi kalau niat kita baik, ya, insya Allah Allah akan memudahkan, ya. Innamal a'malu binniyat.
Sungguhnya segala perbuatan itu dimulai dengan niat. Kalau niat kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan cara yang mudah dan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Dengan niat yang baik bahwa kita memperbaiki diri kita, Allah akan menunjukkan kepada kita cara yang baik. Baik dengan bertetangga, baik dengan orang tua, dengan saudara, berbuat baik dengan teman-temannya, berbuat baik sama teman sekerja, berbuat baik dengan guru-gurunya. Nah, ini adalah niat baik yang harus kita lakukan. Wah, saya selama ini berburuk sangka sama guru saya harus minta maaf. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan saya akan positive thinking sama guru saya. Minta ridhonya, minta petunjuknya agar saya menjadi lebih baik lagi. Nah, yang seperti ini perlu kita lakukan. Jadi, mulai dengan niat baik, apapun itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, jauhkan niat-niat buruk dalam diri kita. Misalnya hanya sekedar puasanya, besok hanya sekedar pamer, sodako biar banyak uang yang disedekahkan biar orang tahu kalau dia itu pemurah, banyak sodako dan infaknya, nggak perlu. Ya, ketika bayar zakat nggak perlu pamer-pamer. Ya, biarkan Allah yang tahu. Tujuannya adalah untuk melakukannya atau niatnya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita jadikan Ramadan ini untuk berlomba-lomba mendapatkan atau meraih kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam meraih kebaikan. Berlomba-lomba kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Berlomba-lomba kita banyak membaca Al-Quran. Paling tidak bisa khatam satu Ramadan itu 1 juz lumayan, ya. 30 hari 1 juz sehari semalam lumayan. Dan ada tips yang mudah buat kita bila kita ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu dalam 1 bulan Ramadan. Baca saja 2 lembar setiap subuh, 2 lembar setiap sholat zuhur, 2 lembar setelah sholat asar, 2 lembar setiap sholat maghrib, 2 lembar setelah sholat isya. Insya Allah ya 30 juz kita akan tamat dalam 1 bulan tersebut. Nah, kalau kita ingin 2 kali khatamnya 30 juz, ya tambah 2 lembar sehari, 1 kali sholat menjadi 4 lembar. Ini contoh saja. Jadi kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Berlomba-lomba nanti kita mengejar malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Silakan. Ya, walaupun kita sudah diberikan patokannya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi sebaiknya kalau kita ingin memastikan dapat, tidak harus menunggu tanggal ganjil di atas tanggal 21 tersebut atau 21 ke atas tersebut. Tapi kita setiap malam kita i'tikaf, setiap malam kita baca Al-Quran, setiap malam kita ibadah Ramadan, di samping siang harinya kita ibadah Ramadan dengan melaksanakan puasa. Nah, dengan berlomba-lomba meraih kebaikan tersebut, semoga Allah mudahkan kita, hidup kita, jalan kita, cara yang kita lakukan agar Allah meridhoinya. Yang kelima, banyak berdoa. Ya, kita bekerja, jangan hanya kerja saja. Kita berusaha, jangan hanya sekedar usaha, jangan hanya sekedar ikhtiar. Harus dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita juga berdoa, sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur pun kita berdoa. Jadi doa itu penting. Bahkan sholat itu sendiri intinya di dalam adalah doa. Maka kalau Rasulullah mengatakan ad-doa silahul mu'min, itu adalah isyarat pada kita bahwa Rasulullah menegaskan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka di bulan Ramadan adalah momen yang paling baik buat kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Tentu harapan kita doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan semoga Ramadan ini bulan yang benar-benar mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.